Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai kemarin. Fa bainama hum kadzalika idza jaa Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bulan kemarin kita sudah mempelajari tentang kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia ini. Setidaknya ada 3. Beliau cinta terhadap perempuan, beliau cinta terhadap harum-harum, beliau juga cinta, senang sekali ketenangan di dalam hidupnya berada di dalam salat. Ditanggapi dilanjutkan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak kalah juga mengatakan ada 3 perkara yang dicintai yang berkaitan dengan dunia. Di antaranya adalah beliau itu suka sekali melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau suka sekali menginfakkan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq ini cinta, senang sekali anaknya berada di bawah perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi menjadi istrinya. Siapa putri Abu Bakar yang menjadi istri Rasulullah? Siapa? Siti Aisyah. Dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Ternyata tidak kalah saing juga Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, cinta olehku daripada dunia itu ada 3 perkara. Pertama adalah menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Yang kedua adalah yang pertama adalah menyuruh kebaikan. Yang kedua adalah melarang kemungkaran. Yang ketiga adalah beliau senang sekali memakai baju yang sudah usang. Sayyidina Umar suka sekali, sederhana sekali beliau, walaupun sebenarnya beliau adalah Amirul Mukminin. Beliau adalah pemimpin daripada orang-orang yang beriman pada saat itu. Kekayaan sangatlah mudah didapatkan beliau kalau memang menginginkan pada saat itu. Tapi tidak, beliau itu lebih suka sederhana, lebih daripada sederhana sekalipun ini, karena beliau suka memakai baju yang sudah usang. Dikatakan di dalam bajunya, di dalam jubahnya itu ada 14 tambalan. Mungkin kalau kita jangankan 14, 2 tambalan, 3 tambalan sudah tidak nyaman kita pakai. Inilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali juga melanjutkan bahwa beliau ini cinta daripada dunia ini 3 perkara. Apa yang dia sukai? Memberi makan. Sayyidina Utsman dilancar, mohon maaf. Sayyidina Utsman mengatakan yang pertama adalah memberi makan kepada orang-orang yang lapar, memberikan baju kepada orang yang telanjang, Beliau juga yang ketiga suka menghatamkan Al-Quran.
membaca Al-Quran, hobinya beliau, kesenangan beliau. Sehingga dikatakan Sayyidina Utsman ini menghatamkan Al-Quran dalam semalam itu dalam 2 rakaat. Luar biasa. Nggak tahu kalau al-Islam mungkin bisa mengikuti atau hatamnya kolektif ketika 1 Ramadan full, ketika tadarusan. Jadi tidak apa-apa. Ya kalau bisa membaca Al-Quran walaupun tidak bisa 1 juz, 1 maqra, ain ketemu ain, tidak bisa 1 maqra dalam sehari, usahakan 1 ayat 2 ayat. Karena kita sudah pelajari benteng kita itu ada 3 daripada membentengi dari syaitan. Pertama adalah masjid, kedua adalah zikir, yang ketiga adalah Al-Quran. Kalau rumah kita ingin bahagia, dijauhkan daripada syaitan, bacalah Al-Quran di rumahnya, dawamkan Al-Quran, ajak istrinya, ajak anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Kemudian Sayyidina Ali juga melanjutkan 3 perkara beliau sukai daripada isi dunia ini. Apa yang beliau sukai? Beliau suka melayani tamu. Kalau ada tamu, dilayani dengan betul. Semampunya, bisa mengeluarkan air, dia kasih air. Bisa mengeluarkan nasi, boleh, lebih baik. Karena memang perjalanan jauh terkadang Pak, memang mereka itu kadang lapar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhayfahu. Muliakan tamu. Ada ulama yang mengatakan kalau kedatangan tamu harusnya bahagia. Beliau datang membawa rizki, pulang membawa dosa kita, kemudian dibuang di tengah jalan. Senang harusnya ada tamu, bukan bingung ini mau dikasih apa sampai malah tidak ditemui itu tamu. Kalau ada tamu, temui, bawa rezeki, pulangnya bawa dosa-dosa kecil kita. Datangnya bawa rezeki. Mungkin kita dalam keadaan kesulitan, Allah buat solusi lewat tamu itu. Entah si tamunya yang membawa solusinya atau wasilah tamu itu yang memberikan solusi. Allah lewatkan perantara si tamu. Kemudian Sayyidina Ali senangnya juga berpuasa ketika panas. Ketika panas, ya, kalau kita Pak puasa biasanya mandi 2 kali, bisa 5 kali untuk menghilangkan dahaga. Mandi lagi. Bukan kita, ustaz saja mungkin ya, bisa saja kalau panjenengan tidak, ustaznya saja. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Ali ini suka memerangi menggunakan pedangnya. Suka Sayyidina Ali ini memperjuangkan li'a'da'i kalimatillah, berperang li'a'da dengan musuh-musuh Islam. Senang beliau mengangkat pedangnya dengan menggunakan kalimatillah. Terus fabainama hum kadzalika di waktu mereka itu para sahabat bercakap-cakap, Rasulullah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar, ditemani pula Sayyidina Umar, ditemani oleh Sayyidina Ali, lagi bercakap-cakap.
Tidak perlu kita bayangkan apakah ada kopinya atau ada kacangnya pada saat itu. Tapi yang jelas Rasulullah sedang bercakap, lagi ngobrol. Kemudian ketika ngobrol, ja'a Jibril, tiba-tiba Jibril datang. Alaihissalam. Jadi Jibril tiba-tiba datang li Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyiduna Jibril, kemudian Sayyiduna Jibril berkata, apa yang dikatakan Jibril? Arsyani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah an tas'alani. Arsalani, telah mengutus kepadaku Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengutusku. Saya ini diutus oleh Allah, kata beliau. Lamma sami'a maqalatakum, ketika Allah mendengar percakapan kalian. Nah, ini kan percakapan saling saut-sautan dari pertama siapa? Siapa yang memulai percakapan? Rasulullah, ditanggapi oleh siapa yang kedua? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa kemudian yang menanggapi lagi? Sayyidina Us. Kemudian siapa yang menanggapi lagi? Ali. Nah, itu terjadi percakapan. Tiba-tiba datang Jibril. Beliau mengatakan, saya diperintah Allah hadir ke tempat sini ketika Allah mendengar percakapan kalian, mendengar perkataan kalian. Wa amaraka ya Rasulullah, wa amaraka, dan Allah memerintahkan kepadamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah? Antas alani, agar bertanya kepadaku, amma uhibbu, dari apa yang aku suka, in kuntu min ahli dunia, jika aku menjadi ahli dunia. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, kalau engkau menjadi penduduk dunia, apa kesukaanmu? Kalau Rasulullah jelas 3, Jibril ya siapa? Abu Bakar ya 3, Omar ya 3, Utsman ya 3, sampai Ali pun 3. Disuruh nanya kepada Jibril, apa kesukaannya Jibril kalau seumpama Jibril ini menjadi penduduk ahli dunia? Apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bertanya. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Ma tuhibbu ya Jibril, apa yang kamu sukai wahai Jibril? In kunta min ahli dunya, jika engkau menjadi orang yang ahli dunia, jika engkau menjadi penduduk dunia, apa kesukaanmu? Ma tuhibbu ya Jibril, apa yang engkau sukai? In kunta min ahli dunya, jika engkau adalah orang ahli dunia. Faqala, maka Jibril berkata, kesukaan Jibril adalah irsyadud dhalina, memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat, ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini adalah kesukaan Jibril, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat menuju ke jalan yang lurus. Panjenengan tinggal milih. Islam sudah memberikan kepada panjenengan tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan
contoh-contoh daripada sahabat-sahabat, tidak cukup dari sahabat yang 4, tidak cukup daripada Rasulullah, sampai Jibril pun dijadikan contoh kepada kita. Yang mana yang pengen kita ikuti? Role model kita yang mana? Mau ngikutin Jibril, ya berarti suka ngasih petunjuk kepada orang yang tersesat kepada jalan yang lurus. Yo diantaranya kalau nanya orang-orang itu di jalan, nanya alamat, ya berarti kayak malaikat Jibril nanti itu ketika oh jalan blok G sekian di sebelah sana. Ya kalau seumpamanya di sebelah sana karena panjenengan tidak suka cara dia bertanya, akhirnya di sana dipindah ke sana sama panjenengan, oh berarti nggak ngikutin Jibril. Gara-gara orangnya nanya di atas motor, biasanya kalau G2 ke sana diarahkan ke blok H. Kebalikan daripada malaikat Jibril. Kenapa kok bisa ditambah disesatkan? Cara bertanyanya tidak sopan. Kenapa? Nanya lewat masih tidak turun di atas mobilnya, tidak turun di atas motornya. Orang bertanya mau dari atas motor, mau dari atas mobil, bukan tugas kita menjaga sopan santunnya. Kita berbuat baik kepada dia. Kalau dia tidak sopan, biarlah catatan itu menjadi kesabaran kita nanti di akhirat. Ya kita kan sering Pak didikte oleh manusia, kalau dia tidak baik, saya tidak mau baik sama dia. Kalau tetangga tidak tersenyum ke saya pun tidak tersenyum. Kalau dia tidak nyapa, saya pun 5 kali tidak nyapa kepada dia. Ini kan berarti masih didikte oleh manusia. Padahal kan kita berbuat baik seharusnya ngikutin syariat, bukan ngikutin aturan manusia. Kalau kita sama tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, muliakan tetangga. Saya mau bilang tetangga, jadi tamu. Yang salah ustaznya saja. Tetangga, makanya bingung, ini mau tetangga apa tamu ini? Muliakan tetangga. Aturannya adalah ngikutin hadis tadi, bukan ngikutin karena tetangganya tidak baik kita ikut tidak baik. Perihal kita baik tidak perlu diungkit-ungkit, Pak. Tidak perlu kita ingat-ingat. Kenapa? Amal kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Hari-hari kita, malam-malam kita sudah dilaporkan amal-amalnya. Malah kalau kita ingat kebaikan-kebaikan itu, potensi rusaknya amal yang ada di buku kita itu gara-gara timbul kesombongan, timbul riya, timbul lebih baik di kemudian hari. Amal saya banyak sudah. Ini yang kemudian bisa merusak amal-amal soleh. Yang perlu diingat adalah dosa-dosa kita yang jangan pernah sekali-kali kita lupakan, kita sesali terus, Pak. Kenapa? Agar kita semangat selalu berbekal diri, semangat selalu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa mu'anasatul gharabail qanitin, wa mu'anasatu, dan menenangkan atau menemani al-ghuraba, orang asing, orang yang mengembara, orang yang asing tidak tahu ke sana sini, ditemani. Al-qanitina, yang taat kepada Allah. Orang yang kita tidak kenal, yang asing, temenin dulu, Pak. Kenalkan lingkungan Blok G. Di sini Blok G maksudnya RW-nya 1. Berarti hanya G sama R. Kalau G semuanya 1.
Iya, maksudnya G1 F1. Kalau G-nya 1. Terus sebagian masih ikut 25 ada. Oh. Artinya ketika ada tamu orang asing yang tidak dikenal, bukan malah dijauhi atau dicurigai, kenalkan tentang tradisi-tradisi Blogi. Agar apa? Mereka cepat bersosial. Orang-orang temenin, jangan sampai dia merasa sedih dijauhin. Jadi temenin. Kalau kelihatan dia taat kepada Allah, temenin. Tenangkan dia. Orang-orang asing. Ay al-muti'ina lillah, yang taat kepada Allah Ta'ala, al-khashi'ina yang tunduk, yang khusyuk, penuh kerendahan lahu Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Jadi malaikat Jibril ini suka menenangkan orang yang sedang mengembara, yang taat kepada Allah. Para musafir biasanya kalau musola-musola itu biasanya ada jamaah tabligh, ya. Jamaah tabligh kalau ada tamu layani dengan baik. Sampai ketika sampai sampaikan apa yang tidak disukai orang-orang sini, sampaikan dengan baik. Kalau memang mau urus begini, sehingga tidak kontra, tidak di masyarakat, tidak sesama muslim tidak hancur. Pengurus-pengurusnya sampaikan, ya ini kan beliau niatnya dakwah, kita terima dengan tangan terbuka. Beliau dalam keadaan mengembara selama 3 hari menjadi tamu. Cuma ya kenalkan kepada beliau. Di sini kalau seumpamanya, di sini kalau mau urus harus malam karena ada suaminya. Kalau siang khawatir cuma ada perempuannya saja, takut terjadi fitnah dan sebagainya, itu bisa disampaikan sehingga tidak menjadi fitnah ketika keluar. Terus wa muawanatu ahlil 'iyalil mu'sirin, wa muawanatu, dan menolong ahlil 'iyali, keluarga yang punya keluarga. Menolong orang yang punya keluarga, al-mu'syirina, yang susah, yang fakir, al-fuqara, yang fakir. Yakni al-fuqara, orang-orang fakir yang tidak memiliki apa-apa. Suka menolong orang-orang yang sudah memiliki keluarga, kemudian dia dalam keadaan kesusahan. Kalau sendirian, Pak, dalam kesusahan itu masih mending, Pak. Kita bisa nahan laparnya sendirian. Tapi kalau punya keluarga, Pak, satu keluarga itu lapar, anaknya lapar, suaminya lapar, istrinya lapar. Nah, kesukaan daripada malaikat Jibril kalau menjadi ahli dunia, menolong orang yang punya keluarga yang dalam keadaan kesusahan. Tapi alhamdulillah enggak banjir di sini, ya. Alhamdulillah. Tetangga panjenengan banjir. Belum kan? Sebagian. Qala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril alaihissalam mengatakan lagi, melanjutkan, yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalalah, Tuhan yang maha perkasa, yang maha agung keagungannya, mencintai, yuhibbu, mencintai, min abidihi, dari hamba-hambanya Allah, salasa khisalin, 3 perkara. Jadi Allah itu cinta kepada hamba-hambanya dalam hal 3 perkara, dalam hal 3 tabiat, 3 kebiasaan. Kalau panjenengan ingin dicintai Allah, 3 perkara ini betul-betul diperhatikan, Pak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka rahasia bagaimana cara dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Badalul istita'ah,
mengerahkan kemampuan dalam ketaatan. Jadi betul-betul kemampuannya, hartanya, fisiknya, jasadnya, pikirannya, akalnya digunakan semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin yang sholat Jumat di Hidayatul Iman sempat saya ngutip tentang amal, bahwa amal itu adalah harakatul qalbi awil jismi. Di dalam kitab Iqadul Himam, syarah daripada Al-Hikam karangan Syekh Iqadul Al-Ijabah, beliau mengatakan, Ibnu Ajibah mengatakan bahwa amal itu adalah harakatul qalbi awil jismi, bergeraknya hati, bergeraknya badan, sedikit saja bergerak, maka itu disebut dengan amal. Kalau amal gerakan kita ini diberikan pahala oleh Allah, maka itu yang disebut dengan taat. Kalau gerakan kita ini diberikan balasan dosa, maka itu yang disebut dengan maksiat. Panjenengan duduk hari ini dapat pahala tidak, Pak? Pahala. Karena dapat pahala, maka duduknya panjenengan hari ini namanya taat. Orang yang sedang nongkrong di seberang sana, jauh di pulau sana, yang sedang ghibah ngomongin orang, kira-kira dapat dosa tidak, Pak? Kalau sudah dapat dosa, taat apa maksiat? Maksiat. Yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua apa yang ada potensi di dalam diri kita ini, semuanya dikerahkan untuk dijadikan wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu di bidang pikirannya, pakai pikiran itu untuk bisa mendatangkan pahala. Yang punya tenaga, tidak punya harta, tenaganya digunakan. Yang punya harta, hartanya digunakan. Harta nggak bisa digunakan, pikiran nggak bisa digunakan, yo badan semuanya tidak bisa digunakan. Yang penting jangan ngerongrong orang yang beramal soleh di dalam agama Islam, dalam perjuangan terutama di Blogi. Minimal diam. Sudah tidak bisa berkontribusi tenaga dalam kebaikan, malah buat fitnah sana sini. Ini nanti hisabnya luar biasa, Pak. Hisabnya luar biasa. Kalau masih hidup hari ini, kita masih oleh Allah diberikan peluang terus untuk melakukan maksiat, tapi itu bukan kebahagiaan. Nanti itu apapun yang kita kerjakan tetap ada catatan. Dan ketika sudah dicatat, harus taubat agar bisa dihapus itu. Apalagi sekarang di bulan Syaban, kita juga sudah menyebutkan bulan ini adalah raf'ul a'mal, pelaporan amal-amal. Karena ini adalah pelaporan amal-amal, maka siapkan pelaporan itu. Ini kan pelaporan secara global. Tutup buku ini dengan penutup yang baik. I'ta'ul qadrati fi ta'atillah. I'ta'u mengerjakan al-qudrati, kemampuan fi ta'atillah ta'ala, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kemampuan yang ada di dalam diri kita itu, setiap potensi dikerahkan untuk menuju taat kepada Allah. Pak, kita bersyukur kepada Allah itu bukan hanya talafud alhamdulillah. Kita ingkar kepada Allah bukan karena kita tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi menggunakan kekayaan untuk selain apa yang Allah ridhai, menggunakan hartanya untuk maksiat,
menggunakan badannya, kesehatannya untuk maksiat, menggunakan peluang-peluang kesempatan itu untuk maksiat, berarti sedang kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara cara kita bersyukur kepada Allah itu adalah menggunakan segala apa yang diberikan kepada kita itu untuk menuju taat kepada Allah. Kalau tidak digunakan taat, maka kita itu kufur kepada nikmat Allah. Amanah yang Allah berikan berarti kita sia-siakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang istidrajkan, yang memang dibiarkan harta diberikan tapi kita tidak diulik-ulik oleh Allah, dibiarkan nikmati saja, nanti pada akhirnya engkau akan menyesal. Kok itu orang maksiat terus kok hartanya tambah melimpah? Jangan-jangan itu memang sudah oleh Allah dibiarkan, naik, tahu-tahu nanti setelah ke atas diambil kenikmatan semuanya. Jangankan hartanya, sampai kesehatannya diambil, kemudian dia dalam keadaan sengsara. Na'udzubillah. Jadi kalau panjenengan ingin dicintai Allah, kerahkan kemampuan, Pak. Jangankan panjenengan bangun subuh sampai panjenengan kalah dengan syaitan, kerahkan. Saya ini sedang ditipu oleh setan. Bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bismillah. Langsung. Kerahkan kekuatan itu menuju ketaatan. Terus yang kedua, wal buka'u indan nadamati ala fi'lil ma'ashi. Wal buka'u, dan menangis indan nadamati ketika menyesal. Di antara ala fi'lil ma'asi, artinya menyesal ala fi'lil ma'asi, atas perbuatan maksiat. Di dalam taubat kita itu kan setidaknya 3, Pak, yang harus kita lakukan ketika ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kesalahan itu berkaitan dengan Allah, tidak berkaitan dengan adami, itu cukup 3. Apa saja? Di antaranya adalah yang pertama adalah tidak mengulangi dengan melakukan maksiat-maksiat yang lain. Yang kedua juga panjenengan ini tidak mengulangi, menyesal. Yang nomor 2 ini menyesal atas perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Yang ketiga, berkomitmen di dalam hati untuk tidak mengulangi kembali terhadap maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Tapi kalau berkaitan dengan adami, masih ada tambahannya, yaitu harus menyelesaikan hak adaminya. Kalau punya hutang, ya selesaikan hutangnya. Kalau pernah ngomongin orang, ya selesaikan, minta maaf. Pernah ngomongin orang, minta maaf, saya pernah ngomongin kamu. Ngomongin apa? Takut ditanya. Ya minta maaf saja, minta maaf. Nanti malah berantem. Minta maaf, takut. Ya, nah, biasanya kan luar biasanya kita ahli sunnah wal jamaah setelah sholat biasanya kan muhasabah, ya. Muhasabah biasanya salaman. Itu saling maafkan, selalu 0-0. Kita tidak nunggu hari raya datang, kita sudah biasa. Kalau setelah sholat selalu salam. Itu luar biasa, Pak. Itu menandakan kita ini saling memaafkan satu sama lain. Makanya menangis ketika kita pernah melakukan maksiat, nangis, Pak. Malam-malam nangis, ajak istrinya nangis bareng, nggak apa-apa, biar sakinah mawaddah warahmah. Yang penting nangisnya karena menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru 'indal faqati, yang ketiga adalah bersabar ketika ada kebutuhan. Ai wujudil hajati, yakni adanya kebutuhan. Kalau memang ada kebutuhan, Pak, kalau memang kiranya kita tidak mampu, bersabar saja dulu. Bersabar. Biasanya ada potensi nafsu yang selalu menggebu-gebu. Pokoknya saya harus dapat, bagaimanapun caranya saya harus memperoleh itu. Nah, ini
Bahaya, terkadang setan selalu mengiringi kita. Makanya hati-hati kalau punya kebutuhan, panjenengan bersabar. Artinya bersabar itu kan sabar 3 perkara dalam bersabar itu, Pak. Pertama, sabar di dalam panjenengan melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berjamaah berat. Salat berjamaah berat. Karena berat harus sabar. Yang kedua adalah menjauhi daripada maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangannya Allah lebih berat. Lebih berat lagi daripada menjalankan perintahnya. Yang ketiga, sabarnya kita itu ketika diuji oleh Allah. Ketika diberikan cobaan, ketika diberikan musibah, sesuatu yang tidak nyaman bagi kita, kita harus terutama ketika ada hajat ini. Terkadang kita punya hajat, tapi Allah tidak mampukan kita di dalam secara ekonomi. Mau beli ini, mau beli itu. Istri sudah minta ini, minta itu, padahal kita tidak mampu. Ya untungnya istrinya panjenengan ngaji Qadrul Jin. Seharusnya kalau ngaji Qadrul Jin kan kita selalu sampaikan harus qanaah. Artinya harus nerimo. Ya kalau dikasih 10.000 ya terima 10.000, kata saya, Pak. Akhirnya yang jadi korban istri saya. Tadi pagi belanja ditanya ngasih tahu istri saya. Kata Ustadz, kalau 10.000 cukup kan? Ternyata ibu istrinya Ustadz belanjanya sudah 25.000 ini. Enggak cukup. Kata saya, kalau memang suaminya dapat 10.000 hari itu, maka terima dengan rasa syukur. Bukan berarti 10.000 cukup. Artinya ya kalau qanaah, maksudnya ya kalau tidak bisa beli beras, beli singkong 1, beli tahu 1. Ya, kalau suaminya lagi dapat segitu, mau ngapain lagi? Kan begitu. Ya tambahkan gelar sejadahnya, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seumpamanya tidak begitu istrinya, berarti belum banyak mengamalkan, masih ada proses, Pak. Jangan ditanya, bukannya sama Ustaz sudah diajarin begitu? Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Ya namanya enggak cukup, Pak Ustaz, kalau 10.000. Enggak cukup. Ya semoga enggak 10.000, semoga suaminya dilancarkan bisa 25.000, dilancarkan bisa 50.000, dilancarkan bisa 100, dilancarkan bisa sehari 500. Amin Allahumma amin. Apakah itu mustahil bagi bapak-bapak? Tidak mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayakul. Tapi memang Pak, rezeki itu potensi datang itu dari perempuan memang. Makanya kami selalu kasih tahu, kalau di dalam kitab Qadrul Jin itu memang di antara pembuka rezeki adalah perempuan. Tapi adalah perempuan yang saleh, yang salihah. Juga perempuan istrinya itu adalah tiang agama, Pak. Istrinya tidak baik, hancurlah rumah tangga itu, anak-anaknya. Juga kalau panjenengan banyak harta tapi tidak ketentraman, berarti istrinya kurang soleh. Tapi jangan kemudian tidak tentram kemudian disalahkan dulu sama istrinya, tidak. Gara-gara kamu ini enggak soleh, tidak. Jangan-jangan kita yang belum betul di dalam mendidik, belum betul dalam memberikan contoh kepada istri-istrinya. Mau ngaji saja istri panjenengan sudah luar biasa, Pak. Jadi ajak mereka jangan hanya bersama panjenengan di dunia, ajarlah mereka sampai ke surga yang Allah siapkan nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Bidadari, memang bidadari yang disiapkan Allah lewat istrinya itu lebih baik daripada bidadari yang disiapkan. Harus soleha. Harus soleha. Apakah kitabnya yang kita pelajari itu sudah muhatam, Pak? Tinggal 1 bab penutupan kemarin. Yang Jumat depan ini penutupan. Itu sudah muhatam, tinggal 1 bab. Mungkin pertemuan berikutnya ini beberapa kali pertemuan sudah hatam.
Saya tanya, apakah sudah diamalkan ibu-ibu? Ya proses. Mau ngaji saja, alhamdulillah. Terus, sekarang Isya jam berapa? 33. Wal maqalatus salisatu wal arba'un, maqalan nasihat yang ke-43. Ambaqdil hukama'i, dari sebagian orang ahli hikmah. Sebagian daripada ahli hikmah memberikan nasihat kepada kita, man yattasamma bi'aqlihi, barang siapa yang berpegang teguh dengan akalnya, dollah, maka ia sesat. Jangan terlalu berpegang teguh kepada akal, Pak. Ngaji itu harus cari guru juga. Kalau kita sudah pinter begini, bahaya. Bisa yang mengarahkan setan itu. Makanya kalau ngaji di YouTube, hati-hati juga. Harus tanya dulu kepada orang yang memang ahli di sekitar. Bagaimana kalau nonton ini. Kalau kita memang awam itu bahaya, Pak. Karena di YouTube itu tidak semuanya tidak ada tim pengawasnya itu. Semua boleh upload, semua boleh merekam. Ya, ini rekam ini termasuk ini. Artinya semua boleh memiliki kesempatan untuk ikut andil di dalam YouTube. Dan tidak ada yang ngawasi. Ya kalau saya masih ada pengawasnya dua nih. Lagi nonton, lagi ngawasin punya saya. Dan memang saya itu di tempat-tempat kajian saya, Pak, kalau di blog D itu pegang kitab semua. Kenapa saya bilang pegang kitab semua di sana itu? Ustadz itu bukan hal yang benar, kemudian benar secara mutlak. Kalau ada di dalam bacaan ini yang salah, kan bisa ditegur, bisa dikasih tahu. Ustadz, tadi pemahamannya ini begini-begini, kayaknya ada yang muskil. Ini enak kepada kita, karena kita walaupun telah kita pelajarin, buka buku, buka kitab, jangan-jangan yang lebih berperan adalah akal. Kalau orang yang sudah menyandarkan diri kepada akal, potensinya adalah tersesat, dhalla. Ai man i'tamada ala aklihi, man i'tamada, barang siapa bersandar ala akli, atas akalnya, fi umurihi, di dalam segala urusan, walam ya'tamid 'ala Allah Ta'ala, dan tidak bersandar atas Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam urusan-urusan perkara itu, lam yahtadi, maka tidak akan mendapatkan hidayah ila sawabi, ke jalan yang benar. Jadi orang kalau sudah menyandarkan diri kepada akal, segala urusannya merasa hebat akalnya, kepintarannya, tidak melibatkan Allah di dalam kehidupannya, bahaya, Pak. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Hanya mungkin menurut panjenengan saja yang benar. Makanya, Pak, cara melibatkan Allah ketika panjenengan diskusi dengan atasan, ingin mengambil kesimpulan, ingin tanda tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu jangan lupa. Keluar rumah jenengan pinter naik mobil, pinter naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah jadi supir 10 tahun ya. Hati-hati. Kalau Allah pelosokkan, hancur, Pak. Berapa jenengan, jangankan panjenengan mungkin mulai muda sudah naik motor, Pak, tapi kalau lagi kepleset ya jatuh juga. Ini tidak bisa kita menyandarkan atas kemampuan kita. La amliku li nafsi darra wa la naf'an illa masyaallah. Menentukan kemanfaatan, mendatangkan keburukan tidak bisa kecuali Allah kehendaki. Nggak bisa. Jadi orang yang bersandar kepada akalnya saja, tidak melibatkan Allah, sesat, potensi tersesat. Kenapa tersesat? Tidak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah.
Makanya di dalam mengurusi masjid, di dalam mengurusi musholla, di dalam mengurusi lingkungan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak RT, bismillahirrahmanirrahim. Ini PRT bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Potensi terus punya kebijakan, potensi terus punya keterkaitan sosial, libatkan bismillah. Panjenengan dipercaya ada Allah, lewat warganya dipilih. Karena memang sudah dipilih oleh Allah. Karena memiliki kemampuan. Ya, kalau nggak memiliki kemampuan, potensi untuk dicalonkan saja tidak mungkin. Makanya ada potensi-potensi yang memiliki jabatan itu harus terus ingat kepada Allah. Tapi alhamdulillah RT-nya yang ngaji, RW-nya ngaji, pengurus DKM-nya juga ngaji. Insyaallah selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Kerennya lagi istri-istrinya juga ngaji. Insyaallah. Insyaallah dibawa ke surga beneran ini. Dibawa ke surga beneran. Alhamdulillah. Luar biasa Pak, istri-istrinya itu istiqomah. Kalau memang belum berubah, memang harus. Kalau Rasulullah ini begini, khairukum li ahlikum. Paling baik di antara kalian adalah orang yang berbuat baik, yang sayang kepada istrinya. Dan Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan saya ini lebih daripada kalian ini, saya ini terbaik yang melayani kepada istri. Kalau panjenengan dalam keadaan sulit, coba ajak komunikasi istrinya, ajak jajan, ajak jalan. Perusahaannya lagi tidak baik-baik saja, jenengan jadi sasarannya, coba itu lewat istrinya. Ya, tapi jangan hanya dibawa jajan, ajak juga sholat tahajud, sholat duha, amal-amal soleh. Itu tembus itu ke langit insyaallah. Terus lanjut dulu Pak, tinggal 2. Wa man istaghna bimalin qabimalihi qallah. Dan barang siapa yang mencari kecukupan, istaghna, mencari kecukupan bimalihi dengan hartanya, qallah, maka sedikit hartanya. Kalau kita merasa cukup dengan harta, artinya kebahagiaan merasa cukup hanya dengan harta, kebahagiaan kehidupan dunia merasa cukup hanya dengan harta, maka hartanya itu terlalu sedikit. Ai manik tafa bimali, yaitu barang siapa yang mencari kecukupan bimalihi dengan hartanya, lam yakfihi dzalika, maka tidak akan mencukupkan kepadanya hartanya itu. Jadi hartanya itu tidak akan pernah memberikan kecukupan, Pak. Jangankan jenengan punya 1 M sekarang, punya 1 gunung emas, panjenengan akan bertanya lagi di mana emas gunung lainnya. Tidak akan merasa puas panjenengan. Man istaghna billahi aghnahu. Dalam hadis wa fil hadis, dan di dalam hadis, man istaghna billahi, barang siapa merasa cukup billahi dengan Allah, aghnahu, maka Allah mencukupkan kepadanya. Jenengan ketika ikhtiar, kemudian panjenengan tawakal, sejatinya bukan berarti panjenengan itu putus asa, tidak Pak. Ketika panjenengan sudah proses ikhtiar, kemudian pasrahkan kepada Allah, berarti panjenengan sudah membuka peluang yang banyak, karena yang punya alam semesta ini adalah Allah Subhanahu. Artinya panjenengan sebenarnya ketika tawakal itu membuka ruang lebih banyak solusi. Karena siapa yang memberikan solusi? Allah. Yang memberikan sempit siapa? Allah. Itu yang uji. Ketika jenengan sudah ikhtiar, maka tawakal setelah tidak mampu. Setelah tawakal, disitulah ada peran Allah. Masih ingat bagaimana ceritanya ibunya ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar, yang mencari air putar Safa dan Marwah keliling, tapi ternyata airnya itu ada di bawah kakinya Sayyidina Ismail. Kalau kita kan, ya Allah, kenapa nggak dikeluarin dari tadi? Kenapa harus muter? Disitulah letak ada ikhtiar dulu, kemudian disitu kan diberikan solusi oleh Allah ketika kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu. Wa man azza, dan barang siapa yang
mulia yang gagah. Bimakhlukin, yang mulia bimakhlukin dengan makhluk, dzalla maka hina. Kalau orang merasa dirinya kuat disebabkan makhluk, saya punya jaringan A, saya punya jaringan B, maka sebenarnya dia sedang hina. Ia sekarang masih ada dia, kalau dia mati, siapa yang akan melindungi dia? Oh, saya itu akan dilindungi jabatan pejabat ini, pejabat. Hina kita Pak kalau kita seperti itu. Dia makhluk. Ayy wa man kanat quwwatuhu, barang siapa kekuatannya orang ini bimakhlukin sebab makhluk, sara dzalilan, maka menjadi ia itu orang yang jangan pernah mengandalkan manusia Pak. Iya, manusia itu lagi kita karena masih dibutuhkan oleh dia baik kepada kita. Belum tentu dia baik seterusnya, tapi insyaallah kalau jamaah blok dia Islah, insyaallah selalu akan baik, karena yang dipandang cintanya bukan karena makhluk, cintanya sama karena Allah Subhanahu. Kita cinta bersaudara, ukhuwah kita karena Allah, bukan karena ada kepentingan. Beda kalau yang makan di mal-mal itu Pak, mau kontrak harus begini. Kok tahu Ustaz? Ya katanya juga saya. Cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada banyak salahnya lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.